Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Yolgen Yosef Larain dengan NIM 200611012281. Saya dari kelas 5B5 jurusan manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi kuliah tentang bagaimana memahami konsep full accounting information dan bagaimana cara kita membedakan full accounting information, full cost, full costing, dan manfaatnya. Dengan dosen pengampu yaitu Dr. Imelda Willing Juliana Ogi, Sarjana Ekonomi Master Manajemen. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh dalam pembahasan materi, yang pertama yang harus terlebih dahulu kita pahami yaitu bagaimana cara kita memahami mengenai konsep-konsep dari informasi akuntansi penuh atau full accounting information, dan berikut merupakan konsep dari full accounting information. Yang pertama yaitu informasi akuntansi penuh selalu bersangkutan dengan objek informasi. Yang pertama yaitu informasi akuntansi penuh yang selalu bersangkutan dengan objek informasi. Yang kedua yaitu objek informasi dapat berupa produk, keluarga produk, aktivitas, departemen, divisi, atau perusahaan sebagai keseluruhan. Informasi akuntansi penuh adalah keseluruhan aktiva, seluruh pendapatan yang diperoleh, dan atau seluruh sumber yang dikorbankan suatu objek informasi. Yang keempat, konsep akuntansi penuh terdapat full accounting information atau full cost dan full costing. Oke, setelah kita mengetahui tentang konsep-konsep dari full accounting information atau informasi akuntansi penuh, kita langsung saja pada pengertian atau definisi-definisi dari ketiga sub materi di atas, yaitu full accounting information, full cost, dan full costing. Yang pertama yaitu full accounting information atau informasi akuntansi penuh adalah seluruh aktiva, seluruh pendapatan yang diperoleh, dan atau seluruh sumber yang dikorbankan suatu objek informasi. Pengertian yang kedua yaitu full cost. Full cost sendiri merupakan bagian dari full accounting information, yaitu total biaya yang bersangkutan dengan objek informasi. Jika objek informasi adalah produk, maka full cost-nya adalah total biaya yang bersangkutan dengan produk tersebut. Pengertian yang ketiga yaitu full costing. Sama halnya dengan full cost, full costing juga merupakan bagian dari full accounting information, yang dimana full costing sendiri merupakan suatu metode di dalam dunia akuntansi yang menjelaskan bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi sama seperti biaya variabel, biaya tetap, biaya langsung, dan biaya investasi, dan seluruh biaya yang dimanfaatkan untuk proses produksi dimanfaatkan sebagai indikator penting untuk memperhitungkan total biaya per unit atau harga produk pokok produksi di dalam suatu kegiatan bisnis perusahaan. Setelah kita memahami tentang definisi dari full accounting information dan bagian-bagiannya, kini kita akan membahas mengenai perbedaan-perbedaan dari ketiga subtopik yang merupakan topik pembahasan kita pada saat ini, yaitu yang pertama full accounting information. Perbedaan yang pertama yaitu full accounting information. Full accounting information menyajikan informasi mengenai total biaya, total pendapatan, dan total aktiva di masa yang telah lalu. Informasi tersebut disajikan dalam laporan keuangan, pokok neraca, dan laporan keuangan laba rugi. Dalam memperhitungkan biaya untuk membentuk full cost accounting information, semua biaya yang bersangkutan dengan objek biaya, misalnya produk, diperhitungkan dalam pembentukan informasi tersebut. Dalam kontrak tertentu, sering dijumpai pembelian setuju untuk membayar harga
suatu produk sebesar biaya untuk memproduksi produk tersebut ditambah dengan persentase laba tertentu. Tipe kontrak semacam ini disebut cost type contract. Dan dalam hal ini, yang dimaksud dengan biaya yang bersangkutan dengan produk adalah full cost accounting information. Dalam tipe kontrak semacam ini, full cost dipakai sebagai dasar untuk menentukan pada harga jual seberapa suatu produk diserahkan kepada pemesan. Perbedaan yang kedua yaitu perbedaan dari full cost. Cost ini merupakan total biaya yang bersangkutan dengan objek informasi. Jika objek informasi berupa produk, full cost merupakan total biaya yang bersangkutan dengan produk tersebut. Perhitungan full cost suatu produk dipengaruhi oleh metode penentuan cost produk yang digunakan untuk variabel costing seperti base costing. Dan pada perbedaan yang ketiga yaitu dari perbedaan full costing. Full costing merupakan atau full costing sendiri memperhitungkan biaya overhead tetap. Oleh karena itu, nilai tersebut akan melekat pada biaya barang yang dijual, baik barang yang jadi maupun yang sementara dalam pekerjaan. Ini berbeda dari metode base variabel yang hanya mencakup biaya overhead variabel. Dalam perhitungan harga pokok produksi, pada metode full costing dilakukan dengan cara membuat suatu laporan keuangan yang terdiri dari yang pertama hasil penjualan, yang kedua harga pokok produksi atau penjualan, yang ketiga laba kotor, yang keempat laba bersih, yang kelima biaya pemasaran variabel, yang keenam biaya pemasaran tetap, yang ketujuh biaya administrasi dan umum variabel, yang kedelapan biaya administrasi dan tetap. Manfaat dari information yaitu full accounting information sendiri juga memiliki manfaat-manfaat, dan sekarang kita akan membahas bersama mengenai manfaat-manfaat yang dimiliki full accounting information. Manfaat yang pertama itu ada laporan keuangan. Laporan keuangan dibagi menjadi dua golongan. Yang golongan yang pertama yaitu laporan keuangan ditujukan kepada pihak luar perusahaan terikat kepada prinsip akuntansi yang lazim. Dari laporan keuangan yang ditujukan kepada manajemen puncak perusahaan tidak selalu terikat pada prinsip akuntansi yang lazim. Laporan keuangan memerlukan informasi akuntansi penuh yang berupa informasi masa lalu. Yang kedua itu analisis kemampuan menghasilkan laba atau profitability analysis. Analisis kemampuan menghasilkan laba dapat diterapkan dalam berbagai objek informasi produk lain, aktiva, atau unit organisasi. Analisa kemampuan menghasilkan laba ditujukan untuk mendeteksi penyebab timbulnya laba atau rugi yang dihasilkan oleh suatu objek informasi dalam periode akuntansi tertentu. Dan untuk mengukur kemampuan menghasilkan laba suatu perusahaan atau suatu pusat laba dalam suatu perusahaan biasanya digunakan alat pengukur yang disebut kembalian investasi atau return on investment yang biasa disingkat ROI atau residual income atau RI. Kembalian investasi atau RI dihitung dengan cara membandingkan laba bersih dengan aktiva yang digunakan oleh pusat laba tersebut untuk mendapatkan laba tersebut. Hal ini diperlukan informasi pendapatan penuh dan informasi biaya penuh untuk menghitung laba bersih dan informasi aktiva penuh pusat laba tersebut, sehingga dapat dihitung besarnya tarif kembalian investasi dengan rumus sebagai berikut. Kembalian investasi ROI sama dengan pendapatan penuh dikurangi biaya penuh dibagi dengan aktiva penuh. Penggunaan kembali investasi atau residual income
sebagai alat analisis kemampuan menghasilkan laba divisi dipengaruhi oleh 4 faktor. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu ada konsep laba yang digunakan. Faktor yang kedua yaitu komponen menghitung laba. Faktor yang ketiga yaitu komposisi aktiva yang diperhitungkan dengan investment base. Dan faktor yang keempat yaitu penilaian aktiva. Jika manajemen puncak mengadakan analisis kemampuan untuk menghasilkan laba, divisi yang dimiliki oleh perusahaan, maka perlu alat pengukur kembalian investasi atau real income. Dalam perhitungan pengukuran kemampuan menghasilkan laba, timbul masalah unsur-unsur apa yang diperhitungkan dan untuk menentukan laba dan aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba divisi. Terdapat 4 pengertian laba yang tersedia untuk mengukur laba divisi, yaitu yang pertama laba kontribusi divisi atau division contribution margin. Yang kedua itu laba terkendali divisi atau division controllable profit. Yang ketiga laba langsung divisi atau division direct profit. Yang keempat itu laba bersih divisi atau division net profit. Seringkali suatu perusahaan mendapat pertanyaan sebagai berikut. Berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu atau untuk biaya produksi? Dan jawaban atas pertanyaan tersebut ialah manajemen seringkali secara rutin memerlukan informasi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk suatu objek biaya produk, keluarga produk, jasa aktivasi, pusat biaya, atau perusahaan secara keseluruhan. Pertanyaan berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu dapat dijawab dengan menyajikan informasi biaya penuh yang bersangkutan dengan objek biaya. Biaya penuh yang telah dikeluarkan untuk sesuatu berperan bagi manajemen dalam 1. Mengevaluasi konsumsi sumber daya yang dikorbankan untuk sesuatu. Yang kedua, penyediaan informasi untuk memungkinkan manajemen melihat struktur biaya perusahaan pesaing yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa. Yang ketiga, pengambilan keputusan pembeli atau membuat sendiri. Yang keempat, penentuan harga jual produk atau jasa. Yang kelima, penyediaan kemudahan dalam penghilangan pemborosan dengan menyediakan informasi biaya untuk aktivasi bukan penambahan nilai. Dan berikut penyediaan informasi untuk perbaikan tingkat kemampuan produk atau jasa dalam menghasilkan laba dengan memantau total biaya daur hidup produk atau jasa. Yang berikut penyediaan informasi untuk memungkinkan manajemen melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan tentang biaya mutu atau quality cost. Yang berikut yaitu cost reimbursement. Yang berikut inventory costing. Berikut kita akan membahas mengenai penentuan harga jual dalam cost type contract. Cost type contract adalah kontrak pembuatan produk atau jasa yang pihak pembeli setuju untuk membeli produk atau jasa pada harga yang didasarkan pada total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh produsen ditambah dengan laba yang dihitung sebesar persentase tertentu dari total biaya sesungguhnya tersebut. Yang berikut adalah penentuan harga jual normal. Pada umumnya, biaya tidak menentukan harga jual produk atau jasa. Harga jual suatu produk terbesar di pasar sebagai interaksi antara jumlah permintaan dan jumlah penawaran di pasar. Namun, manajemen puncak memerlukan informasi biaya penuh untuk memperhitungkan konsekuensi laba dari setiap alternatif harga jual yang terbentuk di pasar. Dalam keadaan normal, manajemen puncak harus memperoleh jaminan bahwa harga jual produk atau jasa yang dijual di pasar dapat menutup biaya penuh untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut dan dapat menghasilkan laba yang wajar.
Yang ketiga yaitu penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah. Informasi akuntansi penuh yang bermanfaat untuk menetapkan harga jual produk atau jasa yang diatur dengan peraturan pemerintah terdiri dari biaya penuh masa yang akan datang dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau jasa dan aktiva penuh yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut. Yang keempat yaitu penyusunan program. Proses pengambilan keputusan mengenai program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi atau suatu perusahaan dan penaksiran jumlah sumber daya yang akan dialokasikan pada setiap program tersebut. Program sendiri merupakan kegiatan pokok yang telah diputuskan oleh organisasi atau perusahaan untuk dilaksanakan dalam jangka panjang sebagai pelaksana strateginya dalam perusahaan dan tujuannya mencari laba tiap-tiap produk utama merupakan suatu program. Manfaat full costing dalam akuntansi. Akuntansi full costing adalah perhitungan bisnis yang umum karena menawarkan berbagai manfaat, yaitu manfaat yang pertama menyediakan cara sederhana untuk melacak keuangan perusahaan. Yang kedua, memungkinkan pemahaman tentang semua bagian produksi. Yang ketiga, meningkatkan area produksi. Yang keempat, memberikan pengaruh dalam bernegosiasi dengan vendor. Dan bagian terakhir dari pembahasan kita saat ini yaitu kita akan membahas topik kasus dari sebuah perusahaan tekstil. Dan di sini perusahaan yang saya pilih yaitu PT Abadi. Oke, langsung saja kita masuk dalam pembahasan topik kasus. PT Abadi merupakan perusahaan yang memproduksi dan menjual alat tenun dari bahan kayu. Adapun data operasional dari PT Abadi sebagai berikut. Harga jual per unit itu senilai Rp500.000 dengan biaya produksi. Inti dari biaya produksi itu ada biaya perangkat per unit dan biaya tetap per tahun, dan untuk biaya perangkat per unit dengan demikian ada bahan langsung senilai Rp100.000 dan tenaga kerja langsung senilai Rp60.000 dan untuk overhead pabrik variabel senilai Rp30.000 dan untuk biaya tetap per tahun senilai Rp12 juta. Persediaan barang jadi. Untuk unit persediaan awal masih 0 dan untuk unit yang kedua unit yang diproduksi sebesar 100 unit. Unit yang terjual awal hanya sekitar 80 unit. Jadi biaya pemasaran tetap selama 1 tahun yaitu sejumlah Rp7 juta. Dan untuk biaya pemasaran variabel per unit yaitu dihitung Rp50.000 dikali 80 unit. 80 unit ini adalah unit yang terjual dan menghasilkan Rp4 juta. Dari data di atas, kita diminta untuk menghitung HPP menggunakan full costing dan menjanjikannya dalam bentuk laba rugi. Untuk itu langsung saja kita menghitung data operasional dari PT Abadi. Adapun biaya produksi berdasarkan perhitungan full costing sama dengan biaya bahan langsung tambah tenaga kerja langsung ditambah dengan overhead pabrik variabel ditambah dengan overhead pabrik tetap, dengan secara perhitungannya yaitu Rp110.000 ditambah Rp60.000 ditambah Rp30.000 ditambah 12 juta dibagi dengan 100 menghasilkan Rp320.000, dan Rp320.000 ini merupakan harga pokok produksi atau HPP keseluruhan dari PT Abadi. Nah, setelah HPP-nya diketahui, tahap selanjutnya yaitu kita membuat laporan laba ruginya berdasarkan perhitungan full costing. Laporan laba rugi berdasarkan full costing, penjualan yaitu 80 dikali dengan 500.000. 80 ini adalah unit yang terjual dikali dengan 500.000 menghasilkan Rp40 juta. Dan rincian HPP-nya sebagai berikut.
Persediaan awalnya masih sama, yaitu 0, dan harga yaitu dikali 100 dikali 320 menghasilkan 32 juta rupiah. Dan untuk barang tersedia untuk dijual yaitu 32 juta rupiah, dan persediaan akhir yaitu 20 dikali dengan 320 ribu rupiah menghasilkan sebesar 6.400.000 rupiah. Dan untuk harga pokok penjualan yaitu sebesar 25.600, 25.600 ini didapat dari penjualan yang sebesar 40 juta rupiah dikurangi dengan persediaan akhir sebesar 6.400.000 rupiah. Dan setelah perhitungan tersebut, kita akan mendapatkan laba kotornya yaitu 14.400.000, di mana 14.400.000 ini didapat dari penjualan yang sejumlah 40 juta rupiah dikurangi harga pokok penjualan yang senilai 25.600.000 rupiah dan memperoleh sebesar 14.400.000 rupiah yang merupakan laba kotor dari perusahaan PT Abadi. Dan untuk beban administrasi dan penjualan senilai 11 juta rupiah. 11 juta rupiah ini didapat dari 25.600.000 yang merupakan harga pokok penjualan dikurangi dengan laba kotor yang senilai 14.400.000 sehingga diperoleh beban administrasi dan penjualan sebesar 11 juta rupiah. Dan setelah perhitungan laba rugi dan laba bersih yang diperoleh yaitu sebesar 3.400.000 rupiah. Sekian dari presentasi saya tentang materi bagaimana cara kita memahami konsep full accounting information atau informasi akuntansi penuh, dan bagaimana cara kita membedakan full accounting information, full cost, full costing, dan bagaimana kita mengetahui manfaatnya. Sekali lagi terima kasih.